sekedar sharing, ini gambaran soalku barusan untuk TWK, peran Khairul Saleh dalam proklamasi. Nah, untuk teman-teman lain mungkin ada yang dapat Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, dan mungkin saja ada Soekarno perannya, ada kadang-kadang muncul juga peran Sugondo pada Kongres Pemuda II. Nah, itu teman-teman harus persiapkan sejak dini ya. Jadi di sini ada juga Ahmad Subarjo ngasih masukan apa dalam BPUPKI. Nah, teman-teman persiapkan dulu. Terus ada contoh pengamalan sila ke-1. Jadi teman lain mungkin ada pengamalan sila kedua dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perbedaan pemilu sebelum dan sesudah amandemen. Nah, presiden melantik Panglima TNI berarti presiden sebagai apa? Nah, di sana sudah ada, tinggal cari aja di Google ya. Nah, kesimpulan paragraf nanti ada paragraf mungkin panjangnya 5 baris atau lebih. Jadi teman-teman disuruh mencari kesimpulannya. Ada juga mencari di pokok paragraf. Nah, ini mudah, asal teman-teman konsentrasi aja. Nah, terus larangan pernikahan sejenis termasuk apa? Nah, untuk TIU, jadi itu macam-macam, ada dari 6 sampai 10 biasanya soal figural. Jadi persiapkan sejak dini apa-apa soal yang ada di buku itu, yaitu tidak terlalu ribet ini untuk figuralnya, jadi soalnya sederhana. Selanjutnya deret angka ada 4 soal. Nah, nanti saya akan paparkan jenisnya. Persis itu soal saya ambil kumpulan dari yang teman-teman keluar. Mungkin kalau berbeda soalnya keluar, jadi intinya poinnya sama, itu konsepnya sama. Jadi hati-hati saja, pasti bisa ya. Untuk pecahan itu keluar ada 3-4 soal. Jadi untuk pecahannya sederhana ya, semacam soal-soal SD itu. Jadi kalau teman-teman gak persiapkan jauh-jauh hari, jadi mungkin harusnya bisa selesai dalam waktu 1 menit. Jadi atau setengah menit, teman-teman bisa kerjakan sampai 5 menit. Jadi keteteran nanti di TKP ya. Nah, itu pengalamannya. Terus untuk silogisme ada 4 soal. Nah, untuk silogisme persis nanti keluar yang di buku-buku, di buku-buku CPNS itu persis. Jadi terus ada analogi. Nah, analogi ini ada 4 soal. Jadi itu tergantung pembendaharaan kata aja ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa jawab. Nah, urutan posisi berdiri melingkar. Nah, ini untuk posisi analitis ini itu keluarnya 3 soal. Ya, ada semacam panjang-panjang sih, tapi intinya dalam informasi yang ada itu tinggal diposisikan aja tempat duduknya. Biasanya tempat duduk melingkar yang diisi oleh 8 orang. Jadi ikuti aja suruhan yang ada di dalam soal walaupun panjang. Ya, nanti intinya pasti kalian dapat posisinya. Jadi yang pertanyaannya itu adalah misalnya si A itu berada di antara siapa gitu pertanyaannya. Ada juga pada kue ulang tahun sama juga persis ada posisi melingkar, penaruhan balon-balon. Jadi kalau dari awal teman-teman itu sudah melihat soal panjang dengan jangan grogi, itu aja intinya, tinggal dijalani saja pasti dapat. Nah, ini untuk TWK-nya tadi membahas tentang ASEAN serta utusan menteri dari Indonesia. Nah, itu perlu juga dipersiapkan, kali aja keluar ya. Terbanyak pengamalan Pancasila juga. Nah, ini udah sama. Tidak ada pembahasan tentang undang-undang pada soal TWK tadi, jadi gak ribet dan gak perlu menghafal undang-undang kalau belajar. Nah, ini tak kasih tips, ini gak usah dihafal tapi harus dipahami ya. Karena pertanyaannya itu menyangkut tentang misalnya gini, ada lembaga yudikatif. Itu kenapa ada lembaga yudikatif seperti itu? Nah, seperti itu soalnya. Jadi benar-benar analitis sekali. Jadi kalau kita tidak tahu teorinya atau tidak tahu undang-undang, kan sama dengan tidak bisa menjawab gitu. Tapi tidak hafalan soalnya. Soal nomor 3, kalau melakukan suatu perkara dia kena pasal keberapa, ini udah sering. Apa yang dimaksud dengan sikap nasionalisme yang telah dibuat Soekarno? Ini pasti teman-teman bisa. Terus peran Muhammad Hatta. Nah, akhirnya ini muncul juga peran dalam BPUPKI. Nah, tadi juga ada soal tentang kebudayaan dan keagamaan. Nah, bagaimana sikap kita menjadi warga Indonesia yang beradab jikalau di lingkungan kita banyak perbedaan seperti kultur, etnis, dan religi. Nah, contoh Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.
Nah ini mirip-mirip biasanya ya, ini berdoa aja semoga dapat acaan soal yang mudah. Nah selanjutnya Jepang menjanjikan Indonesia akan menyerahkan kemerdekaan ke Indonesia, tetapi para tokoh Indonesia menolak hal itu. Mereka ingin agar negara Indonesia dan para pejuang Indonesia berusaha untuk merebut kemerdekaan daripada Jepang. Sikap para tokoh merupakan sikap yang gimana gitu. Nah ini analitis ya, jadi kalau teman-teman lihat pilihannya pasti bisa jawab. Nah tadi ada 3 soal membahas tentang PPKI. Nah ini wajib ini dari sekian peserta. Jadi saya tanya itu pasti keluar PPKI dan BPUPKI. Jadi 2 hal itu untuk sejarah, yang lain-lain itu layaknya tidak keluar. Misalnya kayak Linggarjati, perjanjian-perjanjian itu enggak, tapi yang sudah pasti dipastikan keluar adalah PPKI dan BPUPKI. Nah, kebanyakan soal TWK membahas tentang peranan dan cerminan kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa Indonesia menentukan paragraf utama, ada 3 soal. Nah, menentukan ide pokok, menarik kesimpulan dalam sebuah cerpen. Nah, ada juga bahasa Indonesia itu memperbaiki kalimat. Jadi perhatikan ya, penggunaan titik, itu cara pengulangan itu bagaimana. Jadi tinggal pilih aja perbaikannya. Nah, ini untuk TIU. Nah, ini tuh figural 6 soal. Nah, ini figural ini memang benar persis apa keluar yang ada di buku-buku ya. Jadi tidak ada yang deret-deret itu. Jadi gambar 3, 3, 3 itu tidak ada. Jadi yang sederhana aja untuk figuralnya, macam soal kalau ujian biasa. Nah terus ada deret ini, lagi sebentar saya akan paparkan persis contoh soal yang keluar. Jadi ada pecahan, ada soal median modus berbentuk soal cerita, tapi gak terlalu panjang. Oh ini ada keluar median modus, jadi perlu juga dipersiapkan. Jadi biasanya sederhana soalnya ya, menentukan usia seseorang, terus ada peluang juga. Ada posisi berdiri dalam ruangan dengan posisi duduk. Nah untuk TKP di sini ini macamnya biasanya itu menjadi sikap seorang pemimpin itu bagaimana. Tapi kenyataannya pilihannya itu benar-benar gak seperti kebetulan acakan yang saya dapat, gak seperti yang ada di buku-buku atau yang dibahas itu. Jadi semua benar-benar menunjukkan sikap yang positif. Nah, jadi mungkin kalau dapat acakan soal yang begitu agak bingung ya jawab yang poin 5, 4 itu sulit mencari ya. Ya berdoa aja. Soal nomor 2 tadi ada soal jika kamu disuruh orang tua tapi kamu ada rapat penting, apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu. Jadi kalian harus lihat di sana di setiap soal biasanya di atasnya ada kode ya. Misalnya kode tentang profesionalitas, terus ada integritas, ada jejaring kerja, biasanya di sana ada. Jadi pilih opsi jawaban yang sesuai dari indikator yang diperlukan di soal. Nah, terus ada bagaimana sikap kamu bila kamu diajak temanmu menjenguk teman kamu yang lagi sakit, tapi dia adalah musuh kamu di kelas, apa yang Anda lakukan? Nah, seperti itu. Jadi ini agak munafik aja jawabnya ya. Terus kamu meminta cuti di kantor kepada atasan kamu, tapi kamu mempunyai banyak tugas yang belum selesai, apa sikap yang Anda lakukan? Nah itu tinggal milih aja. Terus ada soal tentang pelayanan di masyarakat dan pelayanan dalam organisasi. Terus pokoknya semua soal dalam TKP sangat mudah sekali. Isinya tentang pelayanan, kepemimpinan, organisasi, integritas dalam kehidupan mengambil sebuah tindakan secara profesional. Tapi kadang-kadang banyak juga yang gagal di TKP. Mungkin di sini acakan soalnya ya, tergantung acakan soal. Mudah-mudahan dapat acakan soal yang memang benar-benar terlihat poin 5 dan 4-nya. Nah, ini peran tokoh, jadi dipersiapkan saja. Jadi saya tidak akan membahas, tapi saya akan kasih tokoh-tokohnya yang sudah pasti keluar ya. Ada peran Kiai Abdul Muzakkar setelah kemerdekaan itu apa? Terus Muhammad Yamin, ini yang saya keluar. Terus ini teman Khairul Saleh. Ini teman juga Muhammad Hatta. Ada Muhammad Tabrani. Nah ini Ketua Kongres Pemuda 1. Nah cari juga peran lainnya ya. Biasanya ada 2 hal di sana ditanyain. Terus ada Sugondo Jojo Puspito. Ini Kongres Pemuda 2. Dan ini perannya sebagai apa? Nanti tinggal dipilih aja. Nah ini saya bagi juga ada berbagai tips di TWK. Ini punya teman, semangat bermanfaat. Jadi yang pertama contoh pengalaman Pancasila. Nah ini saya punya juga, lagi sebentar saya akan paparkan sekian kasus yang keluar. Nanti dia masuk di sila apa, saya akan sesuai jabarkan beserta butirnya ya.
Terus 2, peran tokoh, udah ada yang pelajari hubungan tupoksi presiden, MPR, DPR, dan DPD. Nah ini pelajari yang ini periode penggunaan undang-undang itu keluar di sana. Sistem pemerintahan mengapa bisa terjadi, sebenarnya ada nasionalisme. Nah ini biasa soal rasa TKP, ada integritas, bela negara, bahasa Indonesia ada jelas nih, pelajari di pokok simpulan udah tadi dipaparkan. Nah ini untuk padanan kata ini biasanya keluar nih, kebetulan saya catat yang punya temen sama yang punya saya sendiri pada saat ujian ya, ada gadis, darah sama dengan emblem titik-titik. Jadi ini silakan teman-teman cari ya jawabannya. Untuk ini ada harapan, asa, empas, apa. Nah ini ada gletser, es. Kalau lava, nah ini ingat saya, ini pilihannya adalah antara api, pijar, magma, material, itu tinggal pilih di antara itu. Ya, terus ada Niagara, air terjun, Toba. Nah ini pasti teman-teman bisa jawab ya. Nah pasal, nah ini seperti yang saya katakan, kenapa TWK itu kadang ada yang dapat di bawah 65, padahal itu tentang sikap, kadang-kadang ada. Nah ini karena ini pertanyaannya model, misalnya pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun. Tujuan diadakan pasal tersebut adalah, nah ini benar-benar analitis, bukan pasalnya yang ditanya, tapi kenapa diadakannya pasal tersebut seperti itu. Nanti pilihannya ada membatasi kekuasaan, ada menjunjung demokrasi, ada melancarkan pemilu, ada menjaga kedamaian. Ini benar-benar pilihannya emang dirasa agak sulit kita memilih, tapi berdoa aja semoga pilihan teman-teman itu benar ya. Nah semacam ini. Kalau kemarin saya keluar juga sama, kemarin ada, kenapa kan ada di yudikatif, ada Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial. Kenapa harus ada yudikatif seperti itu? Jadi pilihannya ada membagikan kekuasaan seperti itu. Kadang-kadang ada membatas pembagian fungsi, ada pembagian kekuasaan, ada pemisahan fungsi, ada pembagian fungsi seperti itu. Macam-macam pilihannya, jadi dipelajari aja. Nah seperti ini kasus-kasusnya penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Lucius harus menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat generasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat sebagai sebuah sistem demokrasi menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan. Nah, yang ini ada pilihan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, dan sistem yang sesuai zaman. Nah ini biasanya kalau tentang demokrasi ini kita mencerminkan sila keempat. Nanti banyak nanti ini keluar, nanti saya sudah gabung-gabungin ini sesuai butirnya. Mungkin teman-teman kalau dengan mendengarkan atau membaca pasti akan ingat ya.